Memeriahkan Hajat Lembur Dusun Papa Serang Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Kepala Desa Serang Mekar Bapak Asep Taufik SIP, juga sambutan dari anggota Dewan Fraksi PKB memaparkan. Asep Taufik dalam sambutannya beliau mengucapkan dan mengapresiasi kegiatan doa bersama. Sebanyak-banyaknya bil khusus kepada Paguyuban Tani Papa Serang yang telah menjadi inisiator pertemuan silaturahmi pada hari ini dalam rangka hajatan lembur, doa bersama untuk kebaikan di kegiatan pertanian, dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua para pejabat, para muspika, juga tadi ada dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan juga Kebudayaan hadir. Tentu ini akan menjadi satu kebanggaan bagi kami semua. Jadi kita tahu bahwa para petani itu adalah pejuang ketahanan pangan yang harus kita muliakan. Sehingga apa yang menjadi harapan sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan swasembada pangan itu sendiri, tentunya kami dari pemerintah desa akan mengusung kepada pemerintah yang lebih atas apa saja yang sekiranya sarana prasarana atau alsintan yang dibutuhkan oleh para petani kita untuk kegiatan ketahanan pangan itu sendiri. Sambutan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi an'ama nabi nimatil imanul Islam. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah yang mana kita bisa kumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Terima kasih semuanya, Pak Kabid sudah mewakili. Yang saya hormati dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yang mewakili Pak Sakdis Satur Nuhun sudah mau membersamai Neng Humaira. Yang saya hormati Pak Camat Ciparai, Bapak Anjar Lugiana SIP MIP. Terima kasih banyak Pak. Kepala Desa yang sangat saya banggakan, hatur nuhun Pak Kades Asep Taufik SIP, tepuk tangan untuk beliau yang punya rumah soalnya. Pak Kapolsek Ciparai yang diwakili dan juga Pak Dan Ramil Ciparai, hatur nuhun pisan sudah mau hadir pagana kali ini. Dan tak lupa kepada KTNA Kabupaten Bandung, terima kasih banyak sudah mau hadir. Dan juga ada anggota BPBD Desa Serang Mekar juga, ada anggota LPMD Desa Serang Mekar, dan tak lupa kepada para ketua RW, ketua RT yang memang sangat saya banggakan, saya hormati. Dan tak lupa kepada ketua Paguyuban, Bapak Cecep Cihandak atau Ki Anom, hatur nuhun pisan. Dari sesepuh Paguyuban, Bapak Cecep Hidayat, Mbah Aum, hatur nuhun pisan, Mbah. Dan tak lupa kepada Karang Taruna Ciparai dan para kader PKB Kecamatan Ciparai. Terima kasih banyak sudah membersamai. Perkenalkan, saya Humaira Zairatun Nur, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mana memang pada agenda kali ini saya cukup luar biasa dan bangga juga karena sejatinya di dunia kita sudah serba cepat, serba sibuk, tapi masyarakat kita masih mau menjaga adat istiadatnya, masih mau melestarikan adat orang Sunda. Saya sedikit mencatat dari Paguyuban Tani Papak Serang, yaitu adanya Satata Sariksa, Rampak Ragem, Rereongan. Itu suatu hal yang nilai luar biasa, tidak bisa diukur oleh dana, tidak bisa diukur oleh apapun. Bahkan itu menjadi refleksi untuk anak muda zaman sekarang. Ya, gimana caranya anak muda sekarang bisa menjaga tanah kita, bisa menjaga tanah yang memang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Makanya adanya Paguyuban Tani ini untuk mencerminkan, memberikan nilai kepada anak muda. Karena jangan sampai Paguyuban Tani ini tidak mempunyai generasi selanjutnya. Gitu, itu harus ada. Makanya saya titip. Karena refleksi dari adanya Paguyuban Tani ini kita harus tahu sejauh mana kita sudah menjaga desa, sejauh mana kita sudah menjaga tanah kita, betul tidak? Kalau misalkan memang yang namanya Satata Sariksa, Rampak Ragem Rereongan ini sudah
sudah tidak ada dalam hati anak muda zaman sekarang. Saya aja diberitahukan oleh ayah saya, ada yang namanya satata riksa, tampak ragem rereongan, gitu kan. Di umuran saya aja itu masih mempertanyakan apa artinya, apa istilahnya, dan alhamdulillahnya ada perdesnya, gitu kan. Tapi maknanya lain, di mana satata riksa ini bisa menghormati antar sesama, bisa menjaga antar sesama, bisa menyambung silaturahmi. Jadi adanya memang syukuran ini bukan hanya sekedar hajatan, tapi di mana kita semua mempererat tali silaturahmi. Kadangkala punten, kalau misalkan kita ketemu silaturahmi paling lebaran, betul tidak? Lebaran haji, lebaran Idul Fitri ya. Nah, adanya memang agenda ini kita bisa mempererat tali silaturahmi. Mau bendera politiknya sama atau tidak, tapi kalau ada agenda ini kita bersama-sama setuju? Setuju. Nah, saya pun berbangga hati karena ada ternyata masyarakat beberapa daerah yang masih mau mewariskan, menjaga adat kita. Adanya paguyuban tani, paguyuban budaya, itu satu hal yang memang tidak boleh dihilangkan. Tapi menjadi tantangan saya, PR saya, selain sarana prasarana pemerintahan, yaitu ada nggak generasi penunjang selanjutnya, itu menjadi PR saya. Makanya untuk anak-anak muda di sini, jangan berkecil hati nanti ke depannya. Aduh, udah saya macam petani. Hei, petani adalah pahlawan sejati untuk pangan. Setuju semuanya? Di mana kita semua masih bisa menikmati nasi dari sawah kita sendiri. Kita masih bisa menikmati yang namanya singkong, pisang dari lahan kita sendiri. Kita nggak perlu impor dari Cina. Kita nggak perlu impor dari luar negeri. Karena apa? Adanya paguyuban tani semuanya menjadi beres. Gitu. Kalau misalkan nggak ada paguyuban tani, semuanya menjadi chaos. Nah, makanya dari itu pun saya izin Pak Sekdis, paguyuban tani kita pengen tidak hanya daerah Sumbersari, tidak hanya daerah sini, tidak hanya daerah Banjaran, tapi harus ada perdes-perdes selanjutnya, yang mana jangan sampai sawah-sawah kita kemasukan investor, yang pada akhirnya semuanya menjadi industri. Gitu kan, kalau misalkan semuanya menjadi industri, yang namanya adat budaya tantangannya sangat luar biasa. Karena apa? Punten, zaman sekarang anak muda yang moralnya sudah hilang karena di hatinya sudah ada tidak ada adat istiadat, tidak ada budaya dan tidak ada agama di dalam hatinya, betul? Sekarang banyak sekali kasus-kasus terjadi di luar sana, anaknya punten sudah berani mengkasari orang tua, tidak ada hormat kepada orang tua karena itu tadi. Tidak diberikan adat Sunda yang luar biasa. Kalau misalkan semuanya diberikan adat Sunda, moral Sunda, agamanya seperti apa, insya Allah anak muda tidak perlu dipertanyakan. Yang menjadi petani selanjutnya tidak perlu dipertanyakan. Yang nyinden, yang nari jaipong tidak perlu dicari, gitu kan. Nah, maka dari itu pun harapan saya sekarang ada Pak Kabid Kebudayaan juga, ada Pak Sekdis, karena di sini gini loh. Kabupaten Bandung itu orangnya lebih banyak dibanding 27 kabupaten di Jawa Barat. Saya titip kepada kebudayaan, kepada pertanian di sini, yang mana ini menjadi dua hal dasar yang harus kita ciptakan untuk mencari generasi selanjutnya. Karena gini loh, oke, sekarang politik sudah banyak sekali generasi selanjutnya, tapi untuk petani milenial kita harus mencari, betul? Untuk petani, untuk yang nyinden, untuk yang nari, kita akan kesusahan Pak. Karena apa? Sejatinya itu bukan perintah, itu dari hati nurani, dia mau melakukan. Karena punten, anak zaman sekarang susah membedakan mana yang dibutuhkan, mana yang bisa dinikmati. Dan budayaan, pertanian, dua-duanya bisa dibutuhkan dan bisa dinikmati, betul? Itu menjadi catatan saya, kehidupan saya, yang mana antar agama, budaya bukan satu hal yang menjadi persaingan, tapi dua-duanya harus mulai, dua-duanya harus saling sejalur. Makanya ketika tadi ada aspirasi ke saya terkait alat, terkait apa, insya Allah alat yang lainnya pasti akan dibantu oleh pemerintah. Tetapi yang menjadi tantangan berat untuk saya adalah, ada nggak yang mau menjadi petani milenial? Itu menjadi PR saya, menjadi PR-nya Pak Sekdis, betul kan? Karena ketika saya jalan ke Kertasari, Cipelah, kemanapun, 280 Bersambung ke part 6. THS Channel, follow, like, subscribe, komen, dan share.
Bangsain mengabarkan.